Ada orang yang ngaku-ngaku dia bisa menghasilkan duit dari YouTube sekali upload video 2 sampai 3 kali sampai 5 kali UMR. Wow, aku juga mau. Terus kedua, ada konten kreator lah. Tiba-tiba nge-konfront, emang bener? Coba kasih lihat channel lu, kurang lebih kayak gitu. Kalau zaman sekarang bilangnya faceless. Faceless tuh maksudnya Gak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Jadi kayak Face- tangan. Salah juga. Kenapa gak ada tangan? Dari Amerika nonton gue dapat tuh per 1.000 orang nonton itu gue bisa dapat somehow kayak $10. Tebak, RPM Indonesia berapa per 1.000 orang? 5.000. Tapi kalau misalnya ini, misalnya gue upload video, terus ada yang komen first bang, itu mungkin kemungkinan orang Depok gitu ya? Enggak, kemungkinan orang udah subscribe lu dari dulu. Udah dapet notifnya. Sorry, berarti kemungkinan orang yang subscribe dari dulu dan tinggal di Depok. Selamat datang di Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Ya, halo teman-teman semua. Hai. Ya. Coba juga. tebak kenapa? Gak tahu lu. Kenapa? Ada apa ini? Jadi belakangan ini sedang ramai di sosial media. Ada 2 hal yang ramai. Apa tuh? Pertama adalah ada kok gua? Kenapa gua? Gua memang selalu rame, gua mah pusat perhatian dunia. Boleh Itu- MC. Wah, emang. Males banget. Nih, jadi pertama adalah orang-orang Taruh kayak anjing pusat perhatian disuruh nyanyi nakama gak mau. mau tapi dibayar dulu. Harus cash karena nggak ada orang yang bawa cash. Nah, jadi ini pertama ada orang yang ngaku-ngaku dia bisa menghasilkan duit dari YouTube sekali upload video 2 sampai 3 kali sampai 5 kali UMR. Wow, aku juga mau. Aku juga mau. Pasti itu Eno Bening orangnya. Enak bening. Kalau kayak begitu kita nggak di sini, Cak. Kita di kantor yang lebih ini lagi Berapa? bertingkat. Berapa? Penthouse, 8 penthouse. lantai. CBD. Nah, itu satu. Terus kedua, ada konten kreator lah. Anggap aja namanya Ya. Jadi tiba-tiba nge-konfront, emang bener? Coba kasih lihat channel lu, kurang lebih kayak gitu. Disuruh buktikan. Sebenarnya gue udah lama menemukan orang-orang ini. Yang itu adalah orang yang ngaku-ngaku bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta dari YouTube gitu loh. Dengan cara apa kalau zaman sekarang bilangnya faceless. Faceless tuh maksudnya Gak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Jadi kayak tangan. Faceless Salah juga. kenapa gak ada tangan? berarti VTuber juga faceless dong. Mampus lu faceless. Dontol. Faceless, mampus faceless. Faceless. Salah ya? Lu ada muka gak sih Tol? Ada. Berarti Ada. ada. Tapi ya enggak, faceless itu bukan YouTuber atau bukan video essay. Oke. Bukan. Oh, gua kira faceless itu kayak video essay like say, let's say YouTuber Last K-pop. Wolf, Last Wolf. Bukan. Jadi gue juga awal-awal mengira itu begitu. Karena memang sebenarnya harusnya begitu. Iya. Tapi yang sebenarnya faceless itu adalah istilah yang mereka buat sendiri lagi. Waduh. Kalau mereka itu nggak perlu punya brand, nggak perlu punya nama, nggak perlu punya identitas. Brainless. Ya nggak. Brainless. Brainless. Itu namanya. Bukan brainless. Brandless. Brainless. Jadi ya kalau kata gue sih reuploader. Iya, di-uploader. Oke. Jadi ya mereka ngajarin, ya gue nggak bilang semua. Toh gue juga mau buka kelas tapi nggak jadi mulu gara-gara Takut dikira sama kayak begini, dikira menjanjikan sesuatu, iya ya kan? modal e-book 500.000 ngasilin 20 juta gitu kan kayak. Sama, aku juga takut. 200 Mau ngajarin juta Ya orang gue tetap ngajarin. buka konsultasi ya untuk yang per channel. Tapi ya kalau yang buka kelas gue masih mikir nih. Gara-gara fenomena ini gue makin mundur niatan gue anjir. Iya. Jadi intinya mereka itu menjanjikan lah. Pokoknya gimana caranya lu bisa apa. Kalau waktu itu yang debatnya sama Ferry tuh. Intinya dia, gue lupa ingat. Intinya dia bilang bakal bisa ngasilin berapa kali UMR. Berapa kali UMR. Iya, 2-3 kali UMR. Ya tuh nanya kasarnya. Mana coba lihat analyticsnya gitu loh. Dia bilang gak mau ngasih. Privacy. Bukan privacy. Oh, karena ini yang gue kesel. Apa? Karena katanya takut RPM-nya rusak. RPM tuh apa? Nah, RPM itu adalah, aduh gue lupa singkatannya apa, tapi Revenue revenue per mile kalau nggak salah. Jadi intinya RPM itu kayak misalnya per 1.000 orang yang nonton videomu, kau dibayar berapa? Itu Tapi RPM. itu rata-rata, Rata-rata, bukan iya. pasti, rata-rata. Itu iya dulu CPM istilahnya, Iya. cost per mile. Cost per mile. Tapi sekarang jadi RPM. Ya intinya adalah gue sih gak terlalu peduli sama detail-detailnya, tapi intinya adalah tiap negara tuh punya RPM yang berbeda. Dipengaruhi faktor ekonomi, currency, Daya beli. dan lain-lain itu ngaruh. Lah iya, ngaruh ekonomi. Well, bener sih. Daya beli masyarakat Bener. ngaruh. Bahkan sesimpel kayak currency lu lagi naik turun dan segala macam. Terus banyak pengiklan apa enggak dan lain-lain di negara. Banyak faktor ya. Intinya adalah udah pasti Amerika paling tinggi RPM-nya. Iya. Karena paling gede. Karena Amerika ya. Gitu. Halo. Halo.
contoh. Yeah. Gue pernah di satu video RPM-nya itu kalau di Amerika itu berasa gue lupa ingat ini udah jauh ke belakang ya. Itu ada beberapa orang dari Amerika nonton gue dapat tuh per 1.000 orang nonton itu gue bisa dapat somehow kayak $10. Tebak, RPM Indonesia berapa per 1.000 orang? 5.000. Betul, 0,5. Wah. Rata-ratanya di bawah $1. Berarti fake dong sama ini yang ngomong, aku jadi YouTuber dapat 50 juta gitu. Yang nggak tahu. Tergantung. Ya buktiin aja kasih lihat analytics Oh, selesai iya. kan. Iya. Tapi jangan di Photoshop ya. Karena banyak yang gue curiga di Photoshop AI nggak sih gitu loh. Ya, syukur kalau misalnya Photoshop kadang-kadang ada yang inspect elemen sih. Iya, itu lebih gampang. either way pokoknya gue nggak bilang bahwa semua kelas bohong, gue nggak bilang bahwa semua ilmu YouTube itu bohong, tapi lebih ke ya kalau yang di kasus kemarin jelas ini orang alasannya yang gue kritisi, alasan nggak mau share YouTube channelnya karena takut RPM-nya rusak, itu bullshit. Enggak, bukan cuma takut RPM-nya rusak. Karena kan ini algoritmanya udah US nih. Kita nggak mau kalau tiba-tiba ada orang Indonesia yang ngomong, tiba-tiba channelnya direkomendasiin di Indonesia dan RPM-nya rusak. Ya itu nggak bisa, nggak masuk akal. Karena kenapa? Ya, emang nggak. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Kalau lu udah ditonton sama orang Amerika, ya orang Amerika nonton-nonton aja ketika nanti di-share ke Indonesia atau semua dikasih ke satu orang namanya nggak yang jadi langsung rusak terus YouTube pusing selamat error pipu pop gitu videomu error tidak kamu nggak ada lu sesimpel ditonton sama orang Indonesia udah duitnya segini ya selesai gitu nggak ada karena kamu ditonton sama orang Indonesia 1.000 orang di Amerika sih hilangkan ya nggak ada. Kayaknya audiens kamu lebih ke Indonesia, jadi saya tidak akan ngasih ke Amerika lagi. Itu bisa terjadi. Oke. Tapi nggak bakal audiens kamu orang Indonesia, saya nggak bakal kasih Amerika itu nggak. Oh itu enggak. Enggak semudah itu. Nah, justru kalau misalnya di Amerika dia disuka dan di Indonesia dia disuka, ya udah Dua-duanya. Nyebar kedua-duanya. Gak Lebih ada, bagus gak dong. disuruh pilih salah satu. Iya. Iya. Lah, gue selama ini nge-YouTube lu pikir konten kreator kayak gue yang atau kita gitu kan lu tahu penonton kita ada yang dari Jepang, ada yang dari Iya, Malaysia, iya, Malaysia, segala macam. Thailand. Shout out Malaysia. Ya gue sih pengen nih semua targetnya pindah ke Jepang. RPM-nya tinggi gitu. Ya, lumayan, Kan bro. bisa. Nggak bisa. Lu padahal udah banyak juga kan dari teman-teman kita yang di Jepang nontonin ya gak bisa Ya gitu loh. udah. Gak bisa. It's just happen, ngerti gak sih lo? Iya. It's just happen. Gini, dia ngakunya udah dapetin penghasilan banyak. AdSense udah gede banget. Otomatis 1-2 orang Indonesia atau mungkin bahkan 100 orang Indonesia nonton, gak ngaruh. Bahkan dia nambahin RPM dia walaupun nambahin penghasilan dia AdSense walaupun mungkin cuman Nambah 50.000 gitu loh. 10.000 Ya bahkan. 10.000 gitu loh. Tapi yang Amerika ya baik-baik saja kalau dia ngakunya begitu. Jadi gak ngaruh. Kecuali dia channel baru mulai. Channel baru mulai, lagi nyari audiens, lagi mau tahu ini kontennya buat siapa. Ngaruh banget, iya. Tapi berarti dia bohong di penghasilannya. Oh. Jadi lu pilih salah satu oke. tuh. Bohong di mana nih lu? Oh, oke. Wow. Iya, Wow. paham. Oke, ngerti. Paham. Jadi banyak waktu gue sambungin ke harusnya Endo Bening aja kenapa jadi rapat OSIS anjing. Suka-suka gue, aku kan bawa topik. Lumayan. Kan ilmu. Jadi yang gue debatin akhirnya di thread juga bahwa orang-orang bilang gue ngerti itu semua ngaruh ke RPM, tapi kalau dia ngakunya penghasilan udah sebesar itu nggak bakal merusak Gak apapun. signifikan Iya. berubahnya. Bahkan nggak ngerusak, nambah, ngerti gak lo? Itu Iya, bukan iya, 20 juta lo jadi tiba-tiba jadi 20.000, enggak. 20 juta plus 20.000 dari Indonesia. Iya. $200 dari US plus, ya enggak 200 Ya, dolar 20 juta 20.000. $100 dari US, $100 US plus 2.000 rupiah atau 20.000 rupiah. Bukan yang tiba-tiba jadi ketukar semua, nggak mungkin, aneh banget. Iya. Iya. Gitu loh. Oh gitu. Dia pakai kasus waktu itu, ada bang YouTuber luar yang protes karena yang nonton orang Indonesia. Ya karena berarti ditonton orang Indonesia lebih banyak Daripada yang yang negara dia. Gimana nggak ini ya orang kontennya mencoba nasi goreng. Iya orang Indonesia yang nonton. Aku Aku pertama coba. kali nonton makan nasi goreng. Itu, dia bikin konten-konten GTA. Oh, roleplay. Nggak tahu apa gue lupa. Gak Cuman, mungkin role play. Orang Indonesia nggak. nggak sepintar itu buat ngerti bahasa Inggris. Jadi iya tapi ini kontennya emang nggak bahasa Inggris. Bapak kayak languageless kayak Mr. Bean gitu loh. Iya, iya. Ya makanya bisa ditonton Iya, sama orang iya. Indonesia. Ya coba lu kasih bahasa Inggris. Ya nggak Iya. dapet gitu loh. What itu apa ya? Waktu itu apa ya, lucu banget sih. Makanya gue bilang itu beda kasus lagi. Ya dia sebel karena lebih banyak orang Indonesia yang nonton, lebih dimengerti orang Indonesia, jadi sebar ke banyak orang Indonesia. Yang di Amerika juga ada yang nonton, cuman nggak sebanyak orang Indonesia. Iya. Jadi dia sebel kayak seakan-akan viewsnya banyak tapi nggak dapat Penghasilannya nggak seberapa. Ya tapi kan views orang Indonesia kan tidak didiskriminasi menjadi setengah gara-gara RPM rendah, ngerti gak lo? Iya. Ya, jadi kelihatan kayak lu viewsnya banyak banget, hasilnya dikit banget buat orang YouTuber Amerika yang selama ini dapat RPM Amerika. Gitu loh. Oke. Jadi intinya nggak nyambung kalau misalnya lu bilang udah berpenghasilan besar, udah trafficnya udah lumayan banget, udah bisa katanya ngakunya berkali-kali lipat dari UMR, ditonton sama Orang 1, Indonesia. 10, 100 orang Indonesia.
malah lu nambah selesai. Nggak Iya. tiba-tiba geser. Dan makanya ini mau gue highlight sekali lagi ya. Menurut gue mencari RPM luar itu susah banget. Oh iyalah, karena Iyalah. sainganmu satu bumi. Iya anjir. Oke, pastilah. bener. Tapi lu lewatin satu hal. YouTube itu punya sistem namanya bubble. Apa tuh? Nah, Sistem Bubble bubble apa? itu YouTube tuh tahu lu ngupload di mana. Oh. Jadi bubble itu kalau lu di Indonesia, lu upload enggak jangan di Indonesia deh. Lu di kita nih di Depok. Yang dapat duluan itu orang Depok. Oh. weh, pasien zero. Gak gitu konsepnya. Jadi bubble ngebesar. Oh dari Depok ke Iya, ini Jawa Barat lainnya. Lah, iya. Habis itu ke Jakarta Selatan. beneran. Oh, jadi no berarti way. misalnya gua Kasihan orang Jakarta Utara dapat video terakhir. Iya terakhir. Tapi kan gak selama itu. Maksudnya penyebaran itu sebutannya istilahnya bubble. Tapi bukan berarti bubble-nya cuma satu, bisa bubble lain karena lu dulu mungkin let's say udah udah ngetrend di dunia anime, di bubble anime. Maksud ini bubble demografi, Bubble, ada lagi bubble interest sebenarnya gitu loh. Tapi kalau misalnya ini, misalnya gue upload video, terus ada yang komen first bang, itu mungkin kemungkinan orang Depok gitu ya? Enggak, kemungkinan orang udah subscribe lu dari dulu, udah dapet notifnya. Oke. Sorry, berarti kemungkinan orang yang subscribe dari dulu dan tinggal di Depok. Itu. Tapi itu contoh kasarnya, Possible. tapi enggak. Itu contoh. Tapi bubble-nya tuh gak yang sekecil itu juga. Gue biasanya pakai per negara. Ya kasarnya gini, kenapa lu gak dapat konten Kazakhstan? Karena gue tidak into sama Kazakhstan. Dan Karena lu gua nggak di bukan orang Kazakhstan. Dan lu gak di bukan Kazakhstan. Kazakhstan. Ya YouTube dong nih, orang gak bicara bahasa Kazakhstan, nggak ngerti Kazakhstan, nggak tinggal di Kazakhstan, ngapain gue kasih konten Kazakhstan? Oh, Iya. pantes ya. Pas aku ke Thailand, isi kontennya Thailand semua. Ya emang Ya gitu. masa sih Bu Haji? Masa sih? Kayak gua, nah makanya kayak waktu itu gue di Jepang lama kan gue kayak what's going on di Indonesia gue nggak Iya. terlalu aware kalau nggak di following Instagram gue atau di story temen gue. Jadi itu sistem di berbagai macam sosmed termasuk YouTube. Jadi video lu konten-konten itu disebar ke bubble itu dulu, ke bubble demografi lu dulu. Bukannya nggak bisa VPN. Cara bypassnya pakai VPN. Gue nggak tahu works apa enggak karena gue nggak pernah Upload. memerlukan itu. Kayak ya udah terserah lu cobain atau gimana lu tanggung sendiri resikonya itu VPN gitu loh. Atau emang dia punya interest yang disukai sama orang di luar circle itu dan lu pakai bahasanya. Oke. Contoh, ada beberapa konten kreator luar yang pakai bahasa Indonesia kan. Ya. Tapi Iya. dia nguploadnya di negaranya. Ya bisa dong, kan dimengerti orang-orang Indonesia. Dia YouTube bisa yang pinter lah. Dia pengen kasih video itu ke penonton yang paling ngerti sama videonya. Gitu loh. Jadi makanya ketika ada orang bilang ngaku mau upload ke RPM luar, bukannya nggak bisa. Tapi menurut gua susah. Susah banget dan gimana cara lu jaga konsistensinya, gimana cara lu tahu lu lancarnya gitu dan segala macam. Dan ditambah Akil tadi udah sempat singgung kalau nggak salah. Saingannya satu bumi. Nah, semuanya berbahasa Inggris. Orang bahasa Inggris. Maksudnya daripada lu nonton konten lu, kenapa gak gue nonton konten Mr. Beast? Iya. Mr. Beast. Mr. Beast ya. Makanya gue incernya mereka pasti ngupload short. Udah pasti short. Udah pasti short. Nggak karena short itu lebih gampang menyebar. Makanya update di YouTube-nya kan sekarang mesti 20 juta views tuh. Tadi ya komen pertama gue kritisi alasan mereka tidak masuk akal, tidak mau kasih tahu channelnya. Karena salah satunya bohong. Suksesnya bohong atau channelnya bohong. channelnya bohong. Bukan apa? Either sukses dapat duitnya bohong atau trafficnya yang bohong. Iya. Traffic atau ngakunya RPM luar. Bohong, alkohol yang bohong, arak yang bohong. Ada lagi nih, ada yang banyak bilang juga kasusnya katanya ya ini ilmunya ilmu hitam dan lain-lain. Ilmu hitam. Secret. Apa dia pakai kuntilanak anjing buat upload ke YouTube ke Ya, luar pakai negeri? tuyul, Ini tuyul. pakai tuyul. Oh ini apa black hat ini Iya. apa hacker black hat? Black Alah. Gak ada hacker. Komedo. Nah gini, jadi gue sekali lagi gak semuanya buka kelas kayak gitu ya. Tapi ya gue mencurigai dulu ini udah banyak banget. Jadi dulu tuh emang ada istilahnya orang ternak channel. Iya. Gimana mas? Ternak channel. Bikin channel Jadi banyak. bikin channel banyak. Bikin channel banyak, upload apapun. Upload, ini sebelum EA ya, bayangin upload apapun, upload video. Banyak banget lah trik-triknya. Ada yang upload Replotan apa gitu pokoknya. Re-uploader. Ya re-uploader aja udah gitu loh. Ada yang karena gue pernah dulu waktu zaman-zaman gue masih kerja serabutan, gue suruh jadi editor mereka. Jadi gue tahu. Eno Bening belum segini ya, jadi Eno Bening cuma taunya editor doang gitu loh, ngedit video doang. Belum pelajari YouTube dalam, gue tuh disuruh ngedit video-video puisi gitu. Puisi. Video-video puisi buat orang tua. Oh kayak quotes-quotes gitu. Quotes-quotes gitu. Yang ada bunga-bunganya nggak? Iya, gue ngeditin yang apa slideshow gitu loh. Oh, Dan iya. itu kayak satu hari gue ngedit ada kali 10 video gitu. Nah mereka tuh uploadin ke channel-channel gitu tuh. Buat ternak tuh buat AdSense gitu loh. Terus ada lagi waktu eranya berganti,
mulai upload aduh gue lupa tuh istilahnya apa. Reupload type apa gitu. Reaction atau apa? Ya reaction, jadi kayak apa? Kayak lu tempel muka orang di bawah aja. Oke. Iya ada yang istilahnya iya. ini musang. Kayak Kayak Jason Ada Derulo. bukan yang Ya, kayak apa Jason yang Derulo. ada Jason Derulo. Subway Surfer di atasnya Oh, gitu. iya. Iya, tapi kalau dulu tuh ada kayak orang random ditaruh di bawah. Nah, itu gue udah gak ngedit, gue cuma tahu doang. Itu di upload tuh ke Facebook, ke ini. Iya itu ada kalau orang-orang di Facebook ngomongnya anjir kenapa ada musang di bawah gitu. Iya. Musang di bawah. Padahal video konten kreator mana, YouTuber mana, Iya. di upload sama Di mereka. Meta Clipper sekarang juga gak sih itu? Enggak, Iya. Sekarang juga iya. Sekarang lebih advance sekarang nggak ada yang reaction di bawah. Tapi intensinya berbeda. Kalau re-upload itu emang in a way re-uploader. Tapi Iya. itu si streamernya mau. Ngerti gak lo? Itu kalau Clipper. Clipper, iya kan streamernya mau dan emang mereka mau di Clipper. Jadi berbagi keuntungan lah. Kalau mereka enggak, mereka tuh yang gue ingat adalah dulu videonya ini apa? Gampangnya gini, gue lupa video siapa, tapi contohnya adalah ini pernah terjadi itu film si apa Zack the Film apa? Zack di film. Zack the Film. Yang tahu-tahu orang operasi, tahu-tahu Iya. apa lu berubah jadi musang dan lain-lain. Itu nanti diambil sama mereka terus di bawahnya ada orang gitu. Ada orang reaction cuma kayak gak elaborate apa yang ada di videonya. Captionnya tuh kayak apa? Wow, this cannot be happening gitu loh, kayak gimana apa gitu. Oh. Terus kadang suaranya diganti-ganti Oh, gitu. Oh, apa gitu. ditimpa-timpa. Iya. Tontonan emak-emak Nah, anjir. itu biasanya re-uploader. Nah, itu sebelum zaman AI tuh kayak gitu tuh. Iya. Bayangin, nah sekarang udah AI, lebih gila lagi mainnya. Balerina cappuccino. Nah, bukan itu. Oh bukan. Video kita nih lagi kayak di podcast. Dimasukin AI minta ganti mukanya semua. Sekarang bisa timpa muka. Lebih Wow, bukan timpa teks lagi. Dan bayangin mereka kerja bisa lebih cepat, bisa 100 video upload, 100 video upload, 100 video Tinggal upload. nge-prom doang, tolong ganti. Dan mereka nggak dari nol, mereka ngambil video-video yang udah rame di Cina, di Taiwan, di mana atau dari apa gitu, terus dia re-upload dengan ganti muka lah atau jadi ganti inilah yang kesian banyak tuh animator-animator tuh. Iya. Video-video Ya. animasinya di re-uploader segala macam. Nah, itu menurut gue ya in a way lu re-uploader ya makanya gue bilang faceless YouTuber ini re-uploader aja pakai AI. Beda loh sama Clipper. Maksudnya lu akan lebih dihargai menjadi Clipper Instead of jadi re-uploader. Tapi ya emang- Tapi Clipper bukan berarti aman ya karena banyak Clipper jahat menurut gue yang sekarang. Iya. Maksudnya kayak lebih jahat Evil gimana? editing Clipper kayak di Mnet nih. Kayak di out of contextin, jadi kayak seakan-akan kitanya ngapain padahal nggak ke situ gitu. Iya. Jadi kayak omongan lu dipotong-potong. Iya, dipotong-potong, diganti-ganti Seakan-akan lu posisinya. jahat. Ya dijahit ulang. Oh. Bahkan bisa lu bilang. Jauh di toy. Ya, Tapi itu lucu, itu buat maksudnya lucuan. komunitasnya masih nganggap itu lucu. Iya. Tapi kalau dia udah keluar bubble, kena loh. Wah, anjing kena sih. Iya, makanya Kena sih. Bener sih kena sih. Kena sih. kena, emang kena. Makanya aneh itu banget dia. kalau misalnya itu di apa ya itu makanya gue bilang ya hati-hati aja cara mainnya kalau kayak gitu mulu ntar lu kena sendiri gitu. Wih. Ya yang terjadi sekarang adalah bahkan banyak yang gue lihat tuh gue ada banyak konten kreator yang di IG yang bener-bener gak rame cuma 10.000 followers. Cewek mainan gitar diganti mukanya sama AI. Aduh, ya lagi. Jadi sering akun liat. sendiri lagi. Serem banget. Selamat men. Jadi sengeri itu Fan. sekarang. Gua nggak bilang semuanya seperti itu. Kalau nggak seperti itu silakan tunjukkan. Dan banyak banget modus-modusnya. Eits, tunggu dulu. Kok tombol join membernya masih warna putih di kalian? Pencet join sekarang. Hanya Rp5.000 kalian udah bisa dapetin warna hijau di nama kalian, badge di nama channel kalian, dan udah bisa pakai emoji. Gas, pencet itu tombol join sekarang. Udah join? Lanjut tonton videonya. Lagian ya, banyak cara loh buat dapetin keuntungan di YouTube yang menurut gua aman dari peraturan dan bisa working. Orang-orang bilang kayak waktu gue debatin di thread, mereka nggak perlu branding segala macam. Emang mereka nggak bakal mikirin branding. Orang mereka isi kontennya apa? Sampai sekarang nggak ada yang mau berani nunjukin nih apa isi konten. Iya bahkan isi kontennya enggak ini alasannya ntar niche-nya ketahuan ntar direbut bla bla type shit gitu loh. Iya. Cuma takut. Masa YouTuber takut direbut? YouTuber kan ditonton sama banyak orang udah pasti Makanya. ketahuan. Aneh banget. Malah pengen Itu dia. share gak sih? Nggak make sense kan? Iya. Berarti dia nggak mau ketahuan apa yang lo upload sebenarnya. Upload dah, So Vi. Either di Misterius. uploader atau emang cuma video AI yang dimana kalau bisa jadi kita report bakal kena channel bakal hilang. Ya AI slop. AI slop. slop. Ada kok beberapa waktu itu yang ketahuan yang kayak dia restorasi mobil Iya, pakai ya. AI. Terus ini apa? Kucing Messi tuh udah hilang tuh. Kucing Messi Ya, hilang. jadi dia tuh ada kucing, videonya sama persis semua, cuman diganti baju Portugal, baju Messi, baju Oh, iya. apa itu. Cuman adegannya sama, adegan angkat piala. What? Tapi diganti-ganti terus kucingnya warna-warnanya. Jadi redundant, jadi cuman ganti warna doang. Kayak Mass Effect ending gitu loh. Cuman ganti warna ledakannya doang. Sama semua. Nah itu redundant itu nggak boleh di YouTube. Itu lu bisa kena. Makanya kemarin sempet tuh VTuber zaman baheula karena lu pernah kena nggak sih Tol? Channel lu dimarahin gara-gara redundant? Gara-gara dianggap mengupload konten yang sama.
Channelmu pernah kena nggak? Nggak pernah. Nggak. Pola ini tuh sebenarnya udah ada dari 2 atau 3 tahun lalu di US. Gimana maksudnya? Maksudnya di Amerika pun ada beberapa gurus atau orang ahli atau senior yang dia tuh bahkan let's say video Mr. Beast nih yang 18 menit dimasukin cari bagian hype-nya mana, tiba-tiba langsung jadi klip, langsung disebar gitu aja. Oh. Jadi slop. Bahkan kadang-kadang ada ya, kebetulan konteksnya bagus, videonya rame. Dan mereka ini punya pola yang sama. Mereka nggak mau ngasih lihat channelnya apa, mereka cuma ngasih lihat pendapatannya Pendapatannya. berapa. Oh iya iya. Ya itu bisa pakai Ngerti, inspect ngerti. elemen. Ya udah, Photoshop. AI dan lain-lain. Photoshop agak effort sih bikinnya. Jadi ya, gue menunggu mana nih gitu. Sama kayak gue juga tadi udah gatel pengen ngomongin faceless. Faceless YouTuber ini. Terus dibilang iri lu segala macam, ya udahlah gitu. Gue kayak Jujur aku iri sih, bisa dapat 400 juta, 200 juta, nggak Iya, ngapa-ngapain ya. nggak ngapa-ngapain, iya, Nggak iri ngapa-ngapain dapat 200 juta tuh seru tau. sumpah gue penasaran banget. Jangan-jangan gue yang ilmunya kurang. Jangan-jangan selama ini gue kurang mainnya kurang jauh kalau katanya. Ya Main lu kurang jauh bang, lu belum ke Amerika, lu belum ke upload ke video di Amerika. Iya, lu belum kapan ada kapan RPM. ngerasain RPM Burkina Faso? Iya. Orang jauh main lu bang. Ya, Itu aja kali ya. itu aja sih. Jadi belajar dan saya siap terima kritikan kalau saya keliru dan ternyata emang ada cara lain yang Bisa mendapatkan 20 juta. Enggak, di tapi gue YouTube. pernah konsultasi channel ke gue. Ini intermezzo, ini konsultasi channel ke gue. Emang ada orang yang berhasil. Oh, Tapi iya. emang dia konten kreator. Dan dia konten kreator yang ngebahas dinosaurus gitu. Ih lucu banget. Tapi dia emang pakai Bahasa Inggris kan. bagus ngomongnya. Nggak pakai AI. Beda cerita aja. Ya again, maksud gue ini bukan yang nggak bisa. Tapi dia tidak mengupload video orang. Dia emang suka dinosaurus. Dan dari dulu dia bikin konten. Dengan bahasa dari Inggris. zaman dulu banget. Udah pakai bahasa Inggris. Iya. Teman kita sendiri deh. Hakim. Yang nonton orang-orang bule Yang nonton anjir. bule anjir Hakim mah. Iya, ya Hakim. Ya maksudnya bisa, cuman again beda sistemnya karena emang lu jago bahasa Inggris. Ada VTuber yang ternyata baru tahu kita orang Indonesia. Reci juga. Dontol kan bukan kita pikir orang Kamboja kan? Zimbabwe. Gue sih kira Zimbabwe Kirain dia. orang ini. Lu orang Thailand. Thailand. Ini kan apa? Kamboja kan lu? Cica. Dan ya pokoknya Gitulah. thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa jadi member dan apa lagi ya? Thank you member yang udah datang. Lu niat dikit anjir ini kapan apa? Kan member. Kan ke bawah. Di samping dan ke Samping atas. Ke bawah. Ke atas. Ke atas tuh. Editor bang. Gua editor bang. Akhirnya penting ya ke bawah ya. Lu ke bawah. Kita ke atas. Ya udah lah, ya udah thank you semua yang nonton dan untuk kita semua. Stay clean and sound.